Salvete, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 15 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 10 sampai 14. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah dan pahamilah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Kemudian datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Tahukah engkau bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, keduanya jatuh ke dalam lubang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah pemulihan sejati dimulai dari hati. Melalui kitab Yeremia, Allah menunjukkan kepeduliannya atas kedalaman luka dan rasa sakit manusia. Allah tidak mengabaikan penderitaan tersebut, melainkan menjanjikan pemulihan sejati yang berpusat pada pembaharuan hubungan dengannya. Ketika seseorang berada di ambang kehancuran, Allah hadir untuk menyatakan kedaulatannya dan membangun kembali apa yang telah runtuh. Sementara itu, dalam Injil Matius hari ini, Yesus memperluas makna pemulihan dengan menyingkapkan sumber kehancuran pribadi atau kenajisan. Yesus menegaskan bahwa kenajisan bukan berasal dari pelanggaran tradisi lahiriah seperti tidak mencuci tangan, melainkan dari apa yang keluar dari dalam hati. Kebencian, fitnah, dan kebohongan yang terucap melalui mulut merupakan cerminan hati yang belum mengalami pemulihan. Yesus pun mengingatkan agar tidak menjadi seperti kaum Farisi yang buta secara rohani akibat terjebak pada ritual fisik tanpa integritas hati. Pemulihan sejati menuntut pembersihan hati oleh firman Allah, bukan sekedar kesucian lahiriah belaka. Saudara-saudari terkasih, bagaimana dengan kita? Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menjadi pribadi rohani yang jernih. Identitas kita adalah orang yang mengajarkan jalan kebenaran dan menuntun orang pada kebenaran sejati. Seringkali kita juga ingin Tuhan memperbaiki keadaan hidup kita. Namun bagi Tuhan, hal utama yang ingin Dia perbaiki adalah identitas kita sebagai umat-Nya. Marilah kita melepaskan diri kita dari kebiasaan yang kaku dan mengarah pada keyakinan yang mendalam. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini.
kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.